Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa pada pertemuan kuliah dari Mekanika Fluida. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai topik selanjutnya, yaitu sifat-sifat dari zat cair atau karakteristik dari fluida. Baik, kita langsung saja memulai kuliah kita pada pertemuan kali ini dengan melihat slide yang sudah Bapak siapkan. Baik, kita lanjutkan kuliah kita ya, Mekanika Fluida, dengan topik dari sifat-sifat zat cair. Nah, jadi fluida itu bisa kita definisikan sebagai zat yang bisa mengalir, kemudian mempunyai partikel yang mudah bergerak dan berubah bentuk tanpa pemisahan massa. Jadi berbeda antara fluida dengan benda padat. Kalau fluida ini dia bisa mengalir, kemudian mempunyai partikel yang mudah bergerak dan juga berubah bentuk tanpa terjadi namanya pemisahan massa ya. Contoh dari fluida itu adalah zat cair seperti air ya, kemudian minyak ya, dan cairan lainnya, dan juga termasuk gas ataupun udara ya. Kemudian sifat zat cair terutamanya adalah air. Yang pertama, apabila ruangan lebih besar dari volume zat cair, maka akan terbentuk permukaan bebas horizontal yang berhubungan dengan atmosfer. Jadi kalau kita lihat ilustrasi di sini bidang permukaan dari zat cair atau air itu akan membentuk permukaan yang datar atau horizontal, dan bagian atasnya itu kontak dengan udara atau atmosfer. Sehingga di sini permukaannya bersifat permukaan bebas, dan tekanan yang berlaku atau terjadi adalah tekanan atmosfer sebesar 101,3 kPa atau tekanan absolut sebesar 101,3 kPa. Itulah tekanan absolut dari tekanan atmosfer, atau tekanan relatifnya sama dengan 0 ya. Kemudian mempunyai massa jenis dan berat spesifik ya. Kemudian sifat selanjutnya dapat dianggap sebagai zat yang tidak termampatkan atau incompressible. Maksudnya adalah ketika zat cair itu kita berikan tekanan yang sangat besar, tidak akan terjadi perubahan volume yang signifikan, ataupun perubahan volumenya itu sangat kecil, maka zat cair ini kita anggap sebagai zat yang tidak termanfaatkan atau incompressible. Kemudian mempunyai kekentalan atau viskositas. Jadi dia memiliki tahanan ya, tegangan geser yang diakibatkan oleh kekentalan atau viskositas, dan kita sebut juga sebagai fluida yang viskos atau fluida yang real. Kemudian sifat selanjutnya adalah mempunyai kohesi, adesi, dan tegangan dari permukaan ya. Jadi inilah sebagian sifat-sifat dari zat cair yang penting untuk kita pahami dengan baik. Kita lanjutkan dengan karakteristik atau sifat zat cair. Yang pertama, umumnya adalah massa jenis yang diberi notasi sebagai ρ ya. Nah, jadi sini massa jenis atau dikenal juga sebagai rapat massa atau juga disebut sebagai densitas dengan notasi ρ adalah massa zat cair tiap satuan volume pada suhu dan tekanan tertentu. Nah, artinya massa zat cair ini itu sangat dipengaruhi oleh kondisi dari suhu dan juga tekanan dari zat cair tersebut ya. Nah, di sini kita lihat ada ilustrasi bahwa secara umum massa jenis atau density itu akan berkurang nilainya atau turun seiring dengan pertambahan dari suhu atau temperatur ya. Nah, kemudian pada kondisi di mana mencapai 4 derajat Celcius suhunya, maka massa jenisnya dicapai adalah sebesar 1000 kg per meter kubik ya. Jadi kalau kita menggunakan nilai massa jenis sebesar 1000 kg per meter kubik, berarti kita mengasumsikan pada saat itu kondisi suhunya adalah sebesar 4 derajat Celcius. Namun ketika suhunya kita ketahui, maka seharusnya massa jenis itu kita plot sesuai dengan tabel ini.
Jadi massa jenis itu kita rumuskan sebagai Rho sama dengan M per V, di mana M adalah massa kilogram, kemudian V volume dengan satuan meter kubik, dan massa jenis sendiri adalah satuannya kilogram per meter kubik ya. Nah, jadi massa jenis air tadi pada suhu 4 derajat Celcius dan tekanan atmosfer standar sebesar 101,3 kPa adalah sebesar 1000 kg per meter kubik. Nah, itu yang pertama untuk sifat zat cair mengenai massa jenis. Selanjutnya, sifat zat cair yang kedua adalah berat spesifik dengan notasi gamma ya. Jadi berat spesifik atau dikenal juga sebagai berat jenis dengan notasi gamma didefinisikan sebagai berat zat cair tiap satuan volume pada suhu dan tekanan tertentu. Jadi berat zat cair ini merupakan perkalian antara massa dengan percepatan gravitasi yang dirumuskan sebagai gamma sama dengan massa jenis dikali percepatan gravitasi G ya. Jadi dengan berat spesifik satuannya adalah Newton per meter kubik dan G percepatan gravitasi dengan satuan meter per detik kuadrat atau meter per second kuadrat. Nah, berat spesifik air pada suhu 4 derajat Celcius dan tekanan atmosfer standar tadi 101,3 kPa adalah sebesar 9,81 kN per meter kubik untuk satuan SI atau 1000 kg force per meter kubik atau 1 ton per meter kubik untuk satuan MKS. Jadi pada prinsipnya berat spesifik adalah massa jenis dikalikan dengan percepatan gravitasi. Kemudian sifat yang berikutnya adalah mengenai rapat relatif dengan notasi S. Jadi rapat relatif ini didefinisikan sebagai perbandingan antara massa jenis suatu zat cair terhadap massa jenis air atau perbandingan antara berat spesifik suatu zat cair terhadap berat spesifik air. Jadi ini untuk rapat relatif merupakan rasio atau perbandingan antara massa jenis dari suatu zat cair terhadap massa jenis dari air ataupun berat spesifik dari zat cair terhadap berat spesifik dari air. Maka massa rapat relatif ini bisa kita rumuskan sebagai rho zat cair dibagi dengan rho air atau gamma zat cair dibagi dengan gamma air. Nah, jadi misalnya contoh kita ilustrasikan di sini ada gambar perbedaan antara massa jenis dari zat cair yaitu adalah air, water di sini terhadap zat cair merkuri atau raksa. Nah, jadi berat dari raksa itu adalah 13, setara dengan 13,55 dari air. Jadi perbandingannya adalah 1:13,55 di mana massa raksa dengan berat atau massa sebesar 1 kg itu setara dengan 13,55 kg dari air. Jadi ini adalah perbandingannya antara raksa atau merkuri dengan air atau water itu adalah 13,55 kalinya. Nah, jadi perubahan massa jenis dan berat jenis zat cair terhadap suhu dan tekanan adalah sangat kecil, sehingga dalam praktiknya perubahan tersebut itu bisa kita abaikan ya. Nah, contoh soal yang pertama, misalnya di sini kita mempunyai zat cair minyak dengan volume sebesar 1 liter ya. Jadi sudah diketahui di sini volumenya 1 liter, zat cairnya adalah minyak dan beratnya adalah 7,02 Newton ya. Hitung massa jenis, berat spesifik dan rapat relatif. Jadi kalau misalnya beratnya 7,02 Newton berarti satuannya adalah satuan SI ya. Tapi kalau beratnya adalah kilogram maka satuannya adalah MKS ya. Nah, untuk penyelesaiannya volume dari minyak itu sudah diketahui sebesar 1 liter itu sama dengan 0,001 meter kubik ini dibagi 1000. 1 liter dibagi 1000 sama dengan 0,001 meter kubik. Kemudian beratnya juga sudah diketahui dari soal sebesar 7,02 Newton. Nah, maka pertama kita bisa menghitung dulu berat spesifik dari minyak. Jadi gamma M sama dengan W dibagi dengan V.
Jadi sama dengan 7,02 dibagi 0,001 sama dengan 7020 Newton per meter kubik ya. Nah, dari berat spesifik kita lanjutkan untuk menghitung massa jenis dari minyaknya dengan rumus Rho M sama dengan gamma dibagi G, yaitu sama dengan 7020 per 9,81. Jadi sama dengan 715,6 kg per meter kubik ya. Jadi diketahui untuk massa jenisnya. Nah, kemudian untuk rapat relatif terhadap air, maka Rho minyak dibagi Rho air sama dengan 715,6 dibagi dengan 1000 sama dengan 0,716. Jadi dia perbandingannya adalah untuk minyak itu adalah 0,716 kali dari air ya. Nah, untuk sifat-sifat zat cair untuk air yang lainnya kita bisa lihat dari tabel di bawah ini. Ini tabelnya bisa dilihat dari buku Fluid Mechanics dari Bruce Manson ya, dimana sifat-sifat dari air itu bergantung pada temperatur di sini yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini ada sifat dari massa jenis atau densitas. Nah, kalau kita lihat pada suhu 0 derajat Celcius, massa jenisnya adalah 999,9 kg per meter kubik. Pada suhu 4 atau 5 derajat Celcius dia naik, mencapai puncaknya adalah 1000 kg per meter kubik. Namun ketika suhu bertambah lagi, maka massa jenisnya akan kembali turun ya. Seperti ini. Nah, ini yang kita sebut namanya adalah anomali dari air. Pada saat suhunya itu 4 atau 5 derajat Celcius, maka massa jenisnya mencapai puncak sebesar 1000 kg per meter kubik. Nah, kemudian untuk berat spesifik adalah massa jenis dikalikan dengan percepatan gravitasi sebesar 9,81. Sehingga berat spesifik ini pada prinsipnya mengikuti dari nilai massa jenis dan dikalikan dengan percepatan gravitasi tadi. Kemudian sifat zat cair yang lainnya atau air yang lainnya adalah viskositas dinamik dengan notasi mu. Satuannya adalah Newton second per meter kuadrat. Nah, jadi ini adalah viskositas dinamik. Kemudian yang berikutnya adalah viskositas kinematik atau kinematic viscosity dengan notasi adalah nu. Kalau tadi dynamic viscosity itu adalah mu, untuk kinematic viscosity itu adalah nu dengan satuan meter kuadrat per second. Di mana nilai viskositas kinematik ini adalah nilai bagi dari viskositas dinamik terhadap massa jenisnya, atau mu dibagi dengan rho itu akan menghasilkan yang namanya kinematic viscosity atau viskositas kinematik ya. Nah, biasanya untuk memudahkan nilai viskositas kinematik itu atau dinamik itu diambil pada nilai suhu sekitar 20 derajat Celcius. Jadi pada saat suhu sekitar 20 derajat Celcius, nilai viskositas dinamik itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 3. Sedangkan viskositas kinematik adalah 1 kali 10 pangkat minus 6. Jadi ini adalah nilai untuk memudahkan pada saat kita menghitung beberapa soal ya. Untuk memudahkan kita menggunakan nilai 1 kali 10 pangkat minus 3 untuk viskositas dinamik dan 1 kali 10 pangkat minus 6 untuk viskositas kinematik. Kemudian sifat zat cair yang lainnya atau air yang lainnya itu adalah surface tension atau tegangan permukaan dengan notasi sigma ya, dengan satuannya adalah Newton per meter ya. Nilainya itu adalah bervariasi antara 7,56 kali 10 pangkat minus 2 Newton per meter sampai dengan 5,89 kali 10 pangkat minus 2 Newton per meter ya, atau kita ambil sekitar rata-rata atau tengah-tengahnya adalah sekitar 7 kali 10 pangkat minus 2. Kemudian selanjutnya adalah tekanan uap atau vapor pressure dengan notasi PV yang satuan adalah Newton per meter kuadrat ABS ya. Jadi nilainya itu bervariasi antara 6,105 kali 10 pangkat 2 sampai dengan 1,013 kali 10 pangkat 5. Jadi vapor pressure ini juga merupakan nilai dari zat cair yang perlu kita juga untuk
pelajari ya. Namun aplikasinya biasanya lebih banyak kepada mata kuliah hidrologi karena kaitannya dengan masalah penguapan ataupun evaporasi. Kemudian juga ada speed of sound atau kecepatan suara dengan notasi C ya. Satuannya adalah meter per detik. Nah, untuk air untuk kecepatan suaranya adalah 1403 meter per detik sampai dengan 1543 meter per detik atau meter per second ya. Itu adalah gambaran dari sifat-sifat air, sifat-sifat fisiknya yang penting untuk kita pahami dengan baik karena akan banyak kita gunakan aplikasinya dalam topik-topik selanjutnya ataupun juga mata kuliah yang lainnya di teknik sipil. Kemudian sifat zat cair yang lainnya adalah kemampatan atau kita notasikan dengan nilai K. Jadi kemampatan zat cair itu didefinisikan sebagai perubahan atau pengecilan volume karena adanya perubahan atau penambahan tekanan yang ditunjukkan oleh perbandingan antara perubahan tekanan dengan perubahan volume terhadap volume awal. Perubahan tersebut dikenal dengan modulus elastisitas atau juga dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai namanya modulus bulk ya. Nah, modulus elastisitas ini dirumuskan sebagai K sama dengan minus dP per dV per V, di mana K adalah nilai modulus elastisitas tadi, dP itu adalah perubahan tekanan, dan dV per V itu adalah perubahan volume terhadap volume awalnya. Ya, satuannya untuk tekanan adalah Pascal atau Newton per meter persegi. Kemudian dV perubahan volume meter kubik dan untuk volume awal adalah meter kubik juga. Jadi kalau kita lihat ilustrasi di sini, misalnya di sini ada tangki atau wadah dengan zat cair dengan volume tertentu ya. Di sini adalah muka airnya. Ketika diberikan tekanan P, maka muka airnya setinggi ini. Kemudian ketika dia diberikan tambahan tekanan sebesar dP, maka terjadi perubahan volume atau pengecilan volume, di mana nilainya adalah sebesar V, nilai volume awal dikurangi dengan perubahan volume atau dV. Maka karena di sini ada perubahan volume atau pengecilan volume akibat penambahan tekanan, di depan rumus ini diberikan tanda negatif sebagai untuk menunjukkan bahwa terjadi pengecilan volume akibat penambahan tekanan tadi. Nah, nilai K untuk zat cair atau air adalah sangat besar, sehingga perubahan volume karena perubahan tekanan itu adalah sangat kecil. Yang seperti kita sudah dibahas di awal tadi, tidak termanfaatkan. Nah, oleh karena itu, perubahan volume air sering diabaikan dan air dianggap sebagai zat yang tak termanfaatkan atau incompressible. Jadi, ketika kita membahas suatu aplikasinya di dalam mekanika fluida, hidrolika, kemudian juga masalah hidrodinamika, biasanya kita juga mempertimbangkan yang namanya faktor tekanan dari suatu aliran ataupun tekanan dari atmosfer dan sebagainya, atau perubahan tekanan dan yang lainnya. Nah, karena tadi modulus elastisitas dari air itu sangat besar dan penambahan volume yang sangat besar itu tidak akan membuat perubahan volume yang berarti dari air, maka tadi perubahan volume atau pengecilan volume dalam air itu dianggap tidak ada atau diabaikan karena kita asumsikan bahwa zat cair air ini adalah zat yang tidak termanfaatkan atau incompressible. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal. Nah, di sini kita contohkan misalnya modulus elastisitas dari air itu adalah sebesar K sama dengan 2,24 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi, atau juga bisa kita tulis K sama dengan 2,24 giga ya. Ini giga Newton per meter persegi. Berapakah perubahan volume dari 1 meter kubik air apabila terjadi pertambahan tekanan sebesar 20 bar, di mana nilai 1 bar itu sama dengan 10 pangkat 5 Newton per meter persegi ya. Nah, untuk penyelesaiannya nilai K itu tadi sudah diketahui adalah nilainya 2,24 kali 10 pangkat 9. Maka dengan rumus modulus elastisitas dari air K sama dengan minus dP per dV per V,
atau sama dengan minus delta P per delta V per V. Kita susun ulang persamaan ini menjadi delta V sama dengan V dikali delta P per K. Jadi sama dengan minus V volume 1 dikalikan dengan 20 dikalikan dengan 10 pangkat 5 ya. Ini adalah tekanan tadi ya. V adalah volume awal. Kemudian dibagi dengan 2,24 kali 10 pangkat 9 sehingga diperoleh minus 0,00089 meter kubik. Jadi terjadi perubahan volume dari volume awal sebesar 1 meter kubik. Perubahan volumenya akibat pertambahan tekanan yang sangat besar sebesar 20 bar hanya sebesar 0,00089 meter kubik. Jadi sangat kecil sekali ya. Sehingga ini bisa kita abaikan dan kita asumsikan air adalah zat yang tidak termanfaatkan. Jadi tanda negatif menunjukkan pengurangan volume air. Terlihat bahwa pertambahan tekanan yang sangat besar hanya memberikan perubahan volume yang sangat kecil. Kemudian sifat air atau zat cair yang lainnya yang penting untuk kita ketahui, dan ini sangat banyak kita gunakan ketika kita menghitung ataupun mengaplikasikannya baik di dalam hidrostatika maupun hidrodinamika ya. Jadi kekentalan atau viskositas sifat zat cair untuk melawan tegangan geser pada waktu bergerak atau mengalir. Jadi khususnya lebih banyak nanti dibahas di hidrodinamika ya. Kekentalan disebabkan karena kohesi antara partikel dari zat cair ya. Kemudian kita kenal juga ada dua jenis zat cair. Ini adalah pembagian ya atau klasifikasi dari zat cair terhadap nilai viskositas. Jadi ada yang kita sebut namanya zat cair ideal atau ideal fluids ya. Itu adalah zat cair yang tidak memiliki kekentalan. Tapi sebetulnya di alam itu tidak ada yang namanya fluida atau zat cair yang ideal ya. Karena pada prinsipnya walaupun udara itu memiliki viskositas yang kecil, tapi tetap dia memiliki nilai viskositas. Kemudian zat cair real atau real fluids ya, itu adalah memiliki kekentalan atau kita juga sebut namanya fluida viskos. Nah, oli ya, zat cair oli itu memiliki kekentalan lebih besar dibandingkan dengan air. Artinya apa? Viskositas dari oli itu lebih besar dibandingkan dengan viskositas air. Nah, semakin rendah suhu zat cair, maka kekentalan akan semakin besar. Artinya kalau suhu air tadi itu semakin bertambah tinggi ya, maka kekentalan itu akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya, kalau dia semakin rendah, maka kekentalan akan semakin besar ya. Nah, ini kita lihat contoh ilustrasi bagaimana kita mengilustrasikan kekentalan terhadap fungsi dari gradien atau tegangan geser ya. Misalnya di sini ada dua buah plat. Nah, plat atas dan plat bawah. Di antara plat atas dan plat bawah itu ada lapisan dari zat cair. Nah, lapisan zat cair ini tingginya adalah setinggi Y. Kemudian kalau misalnya plat atas itu kita gerakkan dengan gaya sebesar F. Jadi dia bergerak ke arah kanan, sedangkan plat bawah ini dalam kondisi statis atau diam tidak bergerak. Maka akan terjadi gradien kecepatan atau perubahan kecepatan ya dengan bentuk yang seperti ini. Jadi dia gradien kecepatannya perubahannya adalah sebesar du ya. Itu adalah perubahan kecepatan terhadap dy, terhadap jarak atau ketinggian antara zat cair pada plat atas dan plat bawah ini. Nah, maka bentuk dari gradien kecepatannya adalah linear seperti ini dengan gradiennya adalah nilai du per dy. Nah, maka dari sini kita bisa menghitung tegangan gesernya atau nilai dari taunya, di mana tegangan geser yang terjadi pada zat cair ini dirumuskan sebagai tau sama dengan mu dikali du per dy, di mana mu adalah viskositas dinamik, du per dy adalah gradien kecepatan ya. Jadi di sini pada kondisi plat yang kita tarik bagian atasnya di sini, ini kenapa dia terjadi gradien? Karena di sini yang plat bawah itu tidak bergerak, yang bagian atas itu bergerak. Jadi di sini dia terjadi yang namanya perlambatan, bentuknya adalah distribusinya seperti ini ya. Nah, kemudian yang bagian sebelah
Karena ini juga sebetulnya mengilustrasikan bagaimana gradien kecepatan itu terjadi ketika suatu zat cair atau fluida bergerak melewati suatu benda padat ya. Katakanlah seperti airfoil atau segala sebagainya ya. Jadi di sini juga ada yang namanya du per dy dan terjadi yang namanya tegangan geser pada permukaan dari benda padat ini dengan nilainya adalah sebesar tau sama dengan mu du per dy. Jadi kita bisa bayangkan bahwa kalau misalnya nilai viskositas dari suatu zat cair itu sangat besar, maka tegangan geser yang dihasilkan juga akan semakin besar. Nah, kalau tegangan geser itu semakin besar, maka dalam prinsip hidrodinamika kehilangan energinya atau loss-nya itu juga akan semakin besar. Nah, kemudian kita lihat di sini bagaimana sifat fluida tegangan geser terhadap gradien kecepatan. Nah, ini dikemukakan oleh Isaac Newton untuk membagi fluida berdasarkan klasifikasinya dari sifat tegangan geser terhadap gradien kecepatan. Jadi di sini kita lihat bahwa fluida ada dikatakan sebagai fluida Newton, ada fluida non-Newton, ada fluida ideal dan ada plastis ideal. Nah, bedanya apa? Kalau fluida non-Newton, hubungan antara tegangan geser terhadap gradien kecepatan itu nilainya linear ya. Nah, air itu contoh dari fluida Newton dengan hubungan antara tegangan geser terhadap gradien kecepatan itu linear ya. Begitu juga untuk air pada suhu yang lain dan udara juga di sini, yaitu udara dan termasuk juga adalah minyak ya. Nah, ada yang kita sebut sebagai fluida ideal. Tadi kita sudah sempat singgung, fluida ideal itu adalah kalau nilai viskositasnya sama dengan 0, berarti ya tidak terjadi yang namanya tegangan geser atau tegangan gesernya sama dengan 0. Kemudian fluida non-Newton. Fluida non-Newton ini itu adalah fluida yang nilai atau hubungan antara tegangan geser terhadap gradien kecepatannya tidak linear tapi non-linear seperti ini ya. Dan juga ada fluida yang kita sebut plastis ideal dengan contoh hubungan antara tegangan geser dan gradien kecepatan seperti ini ya. Nah, contoh soal berikutnya, hitung viskositas kinematik zat cair yang mempunyai rapat relatif 0,95 dan viskositas dinamik 0,0011 Newton second per meter persegi. Jadi yang sudah diketahui adalah rapat relatif S dan viskositas dinamik mu ya. Jadi penyelesaiannya, rapat relatif itu dirumuskan sebagai rho zat cair per rho air yang sudah diketahui nilainya 0,95. Maka di sini kita bisa menghitung massa jenis dari zat cair, yaitu adalah 0,95 dikalikan dengan massa jenis dari air 1000 sama dengan 950 kg per meter kubik ya. Kemudian viskositas kinematik bisa kita hitung sebagai nilai dari mu viskositas dinamik dibagi dengan massa jenisnya yang sudah kita hitung sebelumnya tadi. Jadi 0,0011 dibagi 950 sama dengan 1,16 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat per second. Jadi viskositas kinematik airnya adalah 1,16 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat per second ya. Kemudian contoh soal berikutnya, dua buah plat horizontal ditempatkan sejajar dengan jarak 12,5 mm. Nah, ruang di antaranya itu kemudian diisi oli dengan viskositas sebesar 14 poise ya. Hitung tegangan geser pada oli apabila plat atas bergerak dengan kecepatan 2,5 meter per detik. Nah, untuk penyelesaiannya diketahui viskositas sebesar 14 poise ya, dan juga jarak Y tadi adalah 12,5 mm. Kemudian kecepatan plat atas bergerak itulah 2,5 meter per detik. Jadi U-nya sudah diketahui juga. Jadi diminta menghitung tegangan geser taunya. Nah, 1 poise itu sama dengan 0,1 Newton second per meter kuadrat ya. Jadi mu massa jenis dari zat cair kita, oli kita itu sama dengan 14 poise. Jadi sama dengan 14 dikalikan 0,1 yaitu 1,4 Newton second per meter kuadrat.
Nah, tegangan geser pada oli bisa dihitung sebagai tau sama dengan mu du per dy, itu sama dengan 1,4 dikalikan dengan du. Du-nya sudah diketahui 2,5 dan dy-nya adalah 12,5 mm, kemudian dikonversikan menjadi meter semua. Maka nilainya adalah dihasilkan tegangan geser sebesar 280 Newton per meter persegi. Jadi ini untuk oli, tegangan gesernya dihitung sebesar 280 Newton per meter persegi. Nah, kemudian sifat zat cair yang lainnya adalah tegangan permukaan, ya. Tegangan permukaan atau diberi notasi sigma ini didefinisikan sebagai kemampuan dari zat cair untuk melawan gaya tarik. Tegangan permukaan bekerja pada bidang permukaan yang sama besar di semua titik. Kemudian di dalam bidang teknik, besarnya gaya tegangan permukaan adalah sangat kecil dibandingkan dengan gaya-gaya lain yang bekerja pada zat cair, sehingga biasanya dapat diabaikan. Kemudian sifat zat cair lainnya adalah kapilaritas. Jadi kapilaritas ini disebabkan oleh gaya kohesi dan adesi dari zat cair. Jika nilai kohesi lebih kecil daripada adesi, maka zat cair akan naik. Contohnya adalah air, ya. Namun jika kohesi besar daripada adesi, maka zat cair akan turun. Contohnya adalah raksa. Nah, di sini untuk kita menghitung tinggi naiknya air pada tabung kapiler, ya, sebagai sifat dari kapilaritas zat cair. Ini bisa kita ilustrasikan, misalnya di sini ada tabung kapiler atau tabung mikro yang sangat kecil, ya. Di sini adalah air pada bagian luar tabung, dan karena sifat dari kapilaritas maka zat cair akan naik pada tabung kapiler ini. Nah, tinggi kenaikan air itu naik, itu adalah nilainya H. Kemudian H ini dihitung sebagai sama dengan 2 kali tegangan permukaan sigma dikali cos theta dibagi dengan gamma dikali dengan R, di mana P itu adalah keliling tabung, ya. A adalah luas tampang tabung, sigma tegangan permukaan, gamma adalah berat spesifik dari zat cair, R adalah jari-jari tabung, dan H adalah kenaikan kapiler. Nah, apabila tabung bersih, maka theta atau sudut dari permukaan air di dalam tabung kapiler itu sama dengan 0 derajat untuk air dan 140 derajat untuk raksa, ya. Nah, contoh soal berikutnya. Misalnya ada tabung gelas berdiameter 3 mm dimasukkan secara vertikal ke dalam air. Hitung kenaikan kapiler apabila tegangan permukaan adalah 0,0736 Newton per meter dan tabung kapiler adalah bersih. Jadi kita hitung, pertama adalah nilai dari tegangan permukaannya sigma yang sudah diketahui adalah 0,0736 Newton per meter. Kemudian diameter tabung itu juga diketahui sebesar 0,3 cm atau sama dengan 0,003 meter. Atau jari-jarinya dibagi 2 sama dengan 0,0015 meter. Maka kenaikan air di dalam tabung kapiler itu dihitung sebagai H sama dengan 2 kali sigma cos theta dibagi dengan gamma R. Karena tadi dia adalah air, ya, maka dia tetanya ada cos tetanya, sudutnya atau tetanya sama dengan 0, di mana cos theta adalah 1. Cos 0 sama dengan 1. Jadi 2 kali 0,0736 dikali 1 dibagi dengan 1000 dikali 9,81 dikali dengan 0,0015. Jadi hasilnya adalah 0,01 meter atau sama dengan 1 cm. Jadi air di dalam tabung kapiler itu akan naik setinggi 1 cm dengan zat cairnya adalah air dan tabung kapilernya adalah bersih. Kemudian sifat zat cair yang selanjutnya adalah mengenai tekanan uap atau notasinya PV. Jadi tekanan uap atau PV itu didefinisikan sebagai tekanan pada saat zat cair mulai mendidih dengan suhu tertentu. Jadi penguapan ini akan terjadi sampai tekanan di atas zat cair di bawah tekanan uap jenuh dari zat cair tersebut pada suhu yang diberikan, ya. Jadi tekanan atau tekanan uap ini berpengaruh pada proses penguapan ataupun evaporasi. Jadi penguapan atau evaporasi itu akan terjadi bila tekanan di atas dari zat cair, ya,
itu adalah di bawah dari tekanan uap jenuh zat cair tersebut pada suhu yang diberikan. Nah, ini adalah nilai tekanan uap jenuh untuk berbagai zat cair pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi untuk raksa, minyak tanah, alkohol, bensin, untuk raksa memiliki tekanan uap jenuh yang lebih kecil dibandingkan dengan zat cair yang lainnya, misalnya minyak tanah, alkohol, bensin. Jadi pada prinsipnya untuk bensin itu lebih mudah menguap dibandingkan dengan raksa ataupun zat cair yang lainnya. Kemudian tekanan uap jenuh air pada berbagai suhu ini bisa kita juga tentukan. Pada suhu 20 derajat Celcius misalnya, ini bisa kita hitung nilainya adalah sebesar 2340 Newton per meter persegi. Pada suhu 60 derajat Celcius nilainya adalah 20.000 Newton per meter persegi. Jadi semakin tinggi suhu, maka tekanan uap jenuhnya akan semakin besar. Baik, kemudian untuk lebih kita memahami dari perkuliahan kita ini, ada baiknya mahasiswa juga bisa melihat buku referensi ataupun textbook yang dijadikan rujukan untuk perkuliahan kita mekanika fluida ini. Salah satunya adalah buku Hidrolika 1 dari Profesor Bambang Triatmojo. Nah, jadi untuk lebih memahami sebagai latihan soal, maka ada baiknya mahasiswa mengerjakan latihan soal tersebut yang sudah disertakan dalam buku referensi yang sudah disertakan tadi. Demikian perkuliahan kita mekanika fluida dengan topik dari sifat-sifat zat cair atau karakteristik dari fluida. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.